siang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Nah, untuk per siang ini saya di PC 200 ya, teman-teman. Saya akan membahas seputar fungsi dari compensating valve yang kelanjutan dari video-video yang kemarin yang sudah saya tutorialkan. Nah, ini kita akan lanjut masih di situ, tapi kita akan membahas di saat kerja dari compensating valve itu di saat apa aja, seperti itu ya. Jadi fungsi dari compensating valve itu sebenarnya ada dua versi ya. Yang satunya adalah mengunci aliran yang sudah terlepas ke aktuator yang yang sudah terlepas ya. Ibarat kita gerakan boom raise ya, ya kita boom raise atau arm out ya. Nah, nanti dia tidak mengunci yang aliran sudah terlepas tadi supaya tidak kembali ke sistem kontrol valve ini. Nah, di situ. Nah, yang kedua adalah berfungsi sebagai penyeimbang aliran ya. Ketika kita lakukan gerakan attachment kombinasi. Nah, di saat itu kita gerakan ini ya, boom raise, arm, kita seperti halnya ini operator sedang bekerja, maka akan bekerjanya si compensating tersebut. Nah, dia bertugas sebagai penutup aliran ya. Nah, sebagai penutup aliran untuk menyeimbangkan sebuah aliran ya yang menuju ke aktuator silinder agar terjadi keseimbangan di saat pergerakan kombinasi atau attachment ya, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita akan bahas satu persatu dari compensating valve tadi. Ya, kita akan membahas yang awal tadi ya, yang fungsi satu tadi. Dia bertugas sebagai pengunci aliran yang sudah terlepas ke aktuator agar tidak kembali ke sistem. Jadi maksud seperti itu ya. Nah, apabila kita gerakan joystick di dalam sana untuk kontrol PPC ya. Nah, dia akan mengirim pilot pressure yang nanti akan menggerakkan main spool valve yang ada di sini. Entah kita gerakan bucket, arm atau boom ya. Dan dia akan mendorong spool bergerak ke kiri atau ke kanan dan akan membuka jalur ke aktuator silinder nih, jalur main pressure nih ya. Nah, nanti jalur main pressure ini setelah spool kembali ke posisi semula, menutup ya, seperti itu. Nah, aliran yang sudah ke sini nanti yang udah terlepas tadi, nah dia akan dikunci sama si compensating valve yang ini tadi ya. Nah, ini ada 8 ya, ada 7 ini. Yang untuk PC 200 ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 ya. Nah, itu bertugas masing-masing ya sebagai pengunci dari sebuah aliran tadi. Nah, biasanya kalau terjadi hydraulic drift atau gerakan ini ya, boom yang turun sendiri atau arm yang turun sendiri, bucket terbuka sendiri ya gitu ya, atau ya intinya terjadi hydraulic drift, maka besar kemungkinan ada problem di compensating valve tersebut mengalami internal leak atau kebocoran seal yang ada di dalam sistem ini. Nah, di sini ada valve-nya ya. Di situ ada backup seal. Ya, di situ sudah pernah dijelaskan juga dulu saya untuk videonya kalau cara mengecek compensating valve-nya ya, terjadi internal leak atau tidak. Nah, kita tekan ya. Nah, dan kita tutup lubang yang di samping sini, yang samping compensating valve-nya, baru kita tekan yang di atas ya. Nah, itu harus ada sistem padat ya, jadi tidak loss. Nah, kalau dia terjadi kebocoran ke atas melewati si valve yang di dalam compensating itu, maka kemungkinan akan terjadi hydraulic drift karena seal atau backup seal yang ada di dalam ini sudah mengalami keausan. Nah, itu perlu dilakukan reseal ya untuk compensating valve-nya. Nah, oke, lanjut untuk yang kedua tadi. Fungsi dari compensating valve yang kedua adalah membagi aliran ya, untuk membatasi aliran menurut saya. Nah, jadi seperti ini fungsinya.
Jadi di saat pergerakan kombinasi tadi, nah, kita naikkan boom ya, dan kita tutup arm, kita tutup bucket ya, gerakan bucket, maka di situ harus terjadi keseimbangan. Nah, ini yang berperan di situ compensating valve-nya. Oke. Jadi di saat kita kembali ke sifat benda cair atau fluida ya. Nah, dia akan menuju ke ruangan yang lebih kecil, yang ya lebih kecil dan lebih ringan. Nah, seperti kalau bisa dicontohkan di sini tuh di silinder bucket ya. Nah, itu paling ringan tuh. Ya, karena dia cuma menggerakkan si bucket itu sendiri ya. Nah, buka tutup bucket. Nah, yang nomor 2 adalah silinder arm ya, karena dia memikul beban dari stick armnya ya. Jadi dia agak berat. Yang ketiga adalah yang paling berat ini adalah boom ya. Karena boom tuh sudah harus memikul stick boom ya, stick arm, bucket, dan juga pergerakan dari boom rush itu sendiri. Nah, di saat itu ini fungsi dari compensating valve yang kedua. Nah, dia sebagai pembatas aliran, maksudnya penyeimbang tadi, karena dia sifatnya adalah menutup jalur menutup jalur mana yang ringan tadi, contohnya bucket tadi ya, dan juga diteruskan baru arm, baru boom. Nah, kok bisa seperti itu? Karena di depan compensating valve ini depannya ya ada yang namanya load check valve ya. Nah, load check valve itu bertugas sebagai penutup penutup aliran yang akan menuju ke bucket. Baru dia dimaksimalkan tadi menutup jalur ke bucket ya. Nah, tapi apa sih yang menutup kok bisa sih dia bisa menutup bisa menutup jalur ya. Nah, di sini ada peran yang namanya LS select valve ya, atau LS shuttle valve yang ini. Nah, ini masing-masing ya. Ini di masing-masing atasemen ada ya, ini ada di depan ini. Nah, dalam sini ada memanfaatkan sensingannya, sensingan dari boom yang besar ya. Jadi volume yang yang main pressure flow yang menuju boom tadi ya. Nah, karena dia tidak mampu lambat untuk mengangkat, dia tuh sistemnya begini loh. Jadi flow akan sama mengalir kepada sebuah atasemen atau gerakan, tapi dia akan pasti akan menang mana yang lebih ringan, yang tadi saya bilang bucket tadi ya, silinder bucket, gerakan bucket dan gerakan arm tadi ya. Nah, di saat itu tapi flow yang sama tadi ya, dia mempunyai sensing. Nah, sensingan dari boom yang besar itu ya, itu akan dilewatkan ke yang namanya ini LS shuttle valve ini. Dan di sini ada jalur seperti ini ya, bola-bolanya. Di sini ada bolnya. Nah, itu akan terbuka nanti ketika ada pressure dari gerakan kita di saat gerakan kombinasi tadi ya. Maka sensingan yang dari boom yang tadinya menuju boom tadi ya, untuk flow ya, jadi dia mempunyai sensingnya, itu dimanfaatkan oleh si shuttle valve ini untuk membuka jalurnya ya, mendorong si ball yang ada di dalam sini ya, masing-masing ada ya ini. Dan dia akan sensingan yang dialirkan dari sini tadi, dia akan menuju ke depan si compensating valve yang ini. Nah, di sini ada jedanya, ada celahnya ya. Nah, di situ alirannya akan menuju ke situ ya. Nah, di saat itu terlepas ya, di saat ini mengalirkan flow tadi dari sensingan tadi, maka dia akan mendorong akan mendorong load check valve yang nantinya akan menutup jalur dari aliran yang menuju menuju silinder bucket aktuator ya, atau silinder bucket, silinder arm ya, nanti akan disesuaikan ya. Nah, ini mempunyai peran masing-masing ya di shuttle valve ini. Setiap ini ada ya, seperti ini bucket dan boom semuanya ada ya. Nah, di saat itu nanti akan menutup jalur, tapi tidak sampai penuh ya, nanti masih ada jalurnya. Jadi cuma mengurangi atau meredus sebuah flow agar terciptanya flow yang sama, yang mengalir ke bukan flow yang sama sih, menciptakan keseimbangan tadi. Nah, keseimbangan supaya aliran yang ke
bucket akan sepersekian, aliran yang ke arm akan sekian, dan aliran yang boom akan tentunya lebih banyak ya. Nah, seperti itu. Jadi peran di sini adalah menyeimbangkan. Jadi fungsi dari compensating valve tadi adalah menyeimbangkan dan juga maksudnya membatasi aliran, menutup celah dan di dalam sistem ini agar tidak kalah ini ya di saat gerakan kombinasinya. Ya, seperti itu. Ya mungkin itu teman-teman untuk pembahasan dari compensating valve ya. Nah, ini problem-problemnya biasanya kalau di compensating valve tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, bisa terjadi hydraulic drift dikarenakan seal backup seal yang ada di sini di dalam compensating valve ini mengalami keausannya di situ. Yang nomor 2, bisa juga terjadi jam pada si di check valve-nya, atau terjadi overplay ya. Jadi ada celah untuk tembusnya si pressure tersebut yang tadinya sudah keluar ke aktuator, dia bisa melewati celah itu juga. Nah, di situ. Jadi apabila terjadi hydraulic drift, nah ini juga ada peran seperti ini. Jadi bisa mengalami low power pada salah satu gerakan, umpamanya di bucket. Nah, di saat itu bisa juga terjadi kebocoran sistem ya, internalik pada sistem dari compensating valve ini ya. Umpamanya salah satu tadi ya, di bucket ataupun di arm mengalami loss ya di saat kita lakukan gerakan ya, kita ambil material, nanti dia bisa lemah. Nah, itu juga bisa terjadi di di compensating valve ini yang bermasalah. Nah, ya mungkin itu aja teman-teman untuk pada siang ini ya, semoga bermanfaat. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selalu dukung channel ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa selalu memberikan edukasi dan tutorial yang bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Ya mungkin itu aja, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.